Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum belajar kita biasanya apa dulu? Berdoa. Berdoa harus tertib. Jadi tidak boleh teriak-teriak ya. Seperti biasa, duduk sikap yang bagus. Silakan. Baik, hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita belajar ya. Ambil buku temanya. Tema 6. Ya. Silakan diambil. Langsung dibuka halaman 51. Ya, buka halaman 21. Sudah? Ya, baik. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya nih, pelajaran kita yang lewat, ya, yang sudah lewat, itu kan tema 2 ya. Tema 2. Itu kan subtema 2, ya, sudah lewat. Jadi untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materinya hari ini ya, yaitu tentang materi pokoknya bahasa Indonesia mapelnya dan materi pokoknya tentang sumber energi alternatif. Sebelumnya Ibu mau mengajak kalian bernyanyi karena pelajaran yang lewat kita sudah juga melakukan SBDP, tentang SBDP ya. Itu juga kita sudah belajar menyanyi yang berkaitan dengan energi alternatif ya. Baik, untuk sebelum melanjutkan pelajaran kita nyanyi dulu ya. Biar semangat. Maha Kuasa Tuhan.
isi absennya. Selanjutnya sudah dibuka bukunya? Halaman? Ya, jadi untuk hari ini kita belajar materinya. Pertama, materi pokoknya bahasa Indonesia ya, tentang sumber energi alternatif. Nanti dilanjutkan dengan SBDP ya. SBDP nanti kita akan membuat tugas kalian, ibu kasih tugas yaitu mewarnai ada ini. Jadi nanti diwarnai ya. Ya, untuk mewarnai apa namanya? Gambar. Ini gambar apa nih? Dengan layangan. Oke. Selanjutnya nanti akan ada matematika ya, tentang jam ya. Nah, jadi kita pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini. Ibu mau kalian membaca dulu dari judulnya sumber energi alternatif sampai satu ya, satu di bawahnya tenaga surya sama-sama ya. Risiko pemanasan global. Ada banyak contoh energi yang alternatif yang bisa kita terapkan untuk mendaki sumber energi. Pertama seperti berikut. Jadi ada beberapa contohnya sumber energi matahari, ya. Terus apa lagi? Angin. Angin. Dan energi panas bumi atau geotermal. Ya. Coba yang baca. Pak. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi panas yang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup. Ya, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan tumbuhan untuk hidup. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Selain itu, energi matahari bisa dimanfaatkan sebagai salah satu contoh dari energi alternatif. Energi matahari di beberapa negara maju sudah mulai dimanfaatkan menjadi bahan bakar mobil. Contoh alat yang menggunakan sel surya sebagai pembangkit listrik ialah kalkulator dan mobil tenaga surya. Iya, sudah. Jadi kemarin itu kayaknya sudah ada ya tentang kalor. Apa itu kalor? Panas.
ya, jadi nanti energi kalor itu berarti energi panas. Ya, matahari seperti contohnya di tempat kita ada tenaga surya ya. Nah itu dinamakan energi alternatif. Ya. Contoh lain banyak ya, seperti kalkulator, terus mobil tenaga surya. Mungkin di sini belum ada ya. Tapi itu semuanya contoh dari salah satu energi matahari ya yang diolah menjadi energi alternatif. Baik, untuk selanjutnya yang baca si ini Gita, yang keras Gita. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah, atau dari daerah yang bersuhu lebih rendah ke daerah bersuhu lebih tinggi. Angin sudah digunakan sejak dulu sebagai penggerak perahu layar. Penggerak perahu layar. Lanjut. Energi angin ini juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin adalah generator. Generator ini pada umumnya berbentuk menara. Pada puncak menara dipasang kincir atau baling-baling. Baling-baling berputar saat diterpa angin. Perputaran baling-baling inilah yang menyebabkan generator menghasilkan listrik. Jadi tadi sudah dijelaskan cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin. Coba Ibu mau tanya nih sama Alifah dulu. Atau sama A2 ya. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin? Cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin. A. Pada umumnya generator pada umumnya berbentuk menara. Ya. B. Pada puncak puncak menara dipasang kincir atau baling-baling. C. Baling-baling berputar saat diterpa angin. D. Putaran baling-baling yang menyebabkan generator menghasilkan listrik. Itu adalah energi angin ya. Sekarang kita lanjut ke energi air. Dibaca yang suaranya agak keras. Dimas. Energi panas bumi. Bukan, energi air ya. Air yang ditampung di dalam bendungan atau waduk mempunyai energi potensial yang besar. Pada bendungan sungai, air yang jatuh di bagian atas bendungan akan menghasilkan arus dengan kecepatan yang tinggi saat tiba di bagian bawah bendungan. Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator agar dihasilkan energi listrik. Diperlukan arus air dengan kecepatan tertentu sehingga hanya sedikit tempat di dunia yang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu sudah ada jelasan di buku ya tentang energi air seperti apa.
Tadi sudah dibaca oleh Dimas. Lanjut yang baca, coba Kesia. Energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi merupakan energi yang alami dan terdapat di dalam bumi. Hasil interaksi antara panas batuan dan air. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Energi ini hanya dapat dimanfaatkan jika panas bumi berada dekat permukaan bumi. Pada jarak tertentu di bawah permukaan bumi dapat sumber energi panas atau geotermal. Suhu panas bumi mencapai 420 sumber energi panas derajat Celcius atau lebih. Panas tersebut dapat mengubah air di bawah tanah menjadi uap panas. Uap panas itu akan menyembur dan mampu menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Sudah ya, panas bumi atau sudah diperhatikan tidak tadi waktu membaca? Sudah paham tidak isinya? Sudah ya, Ibu mau tanya nih. Nanti kita bentuk tiga kelompok ya. Jadi tadi sudah membaca, sudah paham katanya. Kita maju ke depan satu kelompok, dua kelompok dan tiga ya. Jadi nanti silakan di kelompok ini dulu ya, maju ke depan sini Ibu mau tanya. Ayo cepat. Baik, Ibu mau tanya nomor 1 ya. Sama Farel. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif merupakan sumber energi yang manfaatnya dapat menggantikan energi utama. Oke, silakan 100. Ibu lanjut. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber Energi alternatif adalah energi matahari, ya, ya. air, dan energi panas bumi atau geotermal. Silakan. Repan. Tadi sudah yang energi panas bumi sudah ya, sudah paham ya apa itu energi panas bumi atau geotermal. Apa yang dimaksud dengan geotermal atau energi panas bumi itu? Apa yang maksudnya? Kamu ngikut lagi? Diulangi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan geotermal itu? Geotermal adalah, coba, yang keras suaranya. Geotermal adalah panas Ya, yang panas, energi panas yang berasal di dalam bumi. dari dalam. Di dalam bumi. Ya. Alifan, bagaimana cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin? Kerja dari tenaga A. Generator pada umumnya berbentuk menara. B. Pada menara dipasang kincir atau baling-baling. Ya. C. Baling-baling berputar saat diterpa angin. D. Perputaran baling-baling inilah yang mengangkat generator menghasilkan listrik. Ya, bagus, dapat 100 ya. Lanjut. Di manakah terdapat panas bumi? Silakan 100 ya. Karena jawabannya betul, kasih nilai 100. Oke, buat Hilman. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah merupakan sumber energi yang pemanfaatannya dapat menggantikan energi utama. Silakan. Betul. Mesia ya. Nomor 2. Apa saja termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif adalah energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi atau geotermal. Bagus, 100.
Bagaimana cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin? Cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin. A. Generator pada umumnya berbentuk menara. Yeah. B. Pada puncak menara dipasang kincir atau baling-baling. Betul. C. Putaran baling-baling Berputar. Baling-baling berputar saat diterpa angin. Oke, lanjut. Putaran baling-baling menyebabkan generator menghasilkan listrik. Ini 100. Buat Arthur, jawabannya di manakah terdapat panas bumi? Oke, silakan. Lanjut. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif merupakan sumber energi yang pemanfaatannya dapat menghasilkan sinar bintang. Bagus, silakan. Terus nomor 2, apa saja termasuk sumber energi alternatif? Energi matahari, Oke. energi air, Ya. energi angin, Ya. energi panas bumi atau bisa disebut geotermal. Oke, 100. Lanjut, Ibu. Tanya dulu ya. Apakah geotermal itu? Geotermal adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Terus 100. Dela. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin? Ajak ke sana. Coba yang keras jawabnya, Ibu mau dengar. Cara kerja pembangkit listrik dari tenaga angin. A. Generator pada umumnya berbentuk menara. B. Pada puncak menara dipasang kincir atau baling-baling. Ya. Terus? C. Putaran baling-baling berputar saat diterpa angin. Ya, lanjut. D. Putaran baling-baling menyebabkan generator menghasilkan listrik. Oke, 100. Lanjut. Terakhir ya. Di manakah terdapat panas bumi? Di dalam bumi. Oke, silakan. Semuanya sudah bisa menjawab. Semuanya dapat 100. Semuanya tugas sudah diselesaikan. Berarti semuanya berhasil. Tepuk tangan dulu. Lanjut pelajaran berikutnya tentang bukan. Oh ya, SPDP ya. SPDP. SPDP itu kita baca dulu materi pokoknya. Sama-sama diperhatikan, buka halaman 53. Baik, kita lanjut ke pelajaran berikutnya tentang SPDP ya. Ya, kita baca sama-sama dulu. Semuanya baca, nggak ada yang bacanya dari awalnya rame. Setelah itu sedikit, tinggal 2-3 orang aja lagi. Jadi semuanya diusahakan baca. Kenapa kita harus baca? Karena kalau tidak membaca kita tidak mengerti isinya. Dan kalau kita membaca, ya manfaatnya salah satunya adalah yang tadi membacanya mungkin terbata-bata, terpotong-potong. Kalau kita baca semua, kalian bisa mengikuti teman yang sudah lancar membaca. Itu gunanya membaca bersama-sama ya. Baik, kita lanjut. Materi pokoknya tentang SPDP diawali dengan seni ornamen dan diakhiri yang sampai ke titik ya di bawah yang digunakan sampai di situ bacanya. Coba semuanya usahakan jangan ada yang diam, baca diikuti temannya. Sama-sama 1, 2, 3. Seni ornamen adalah dekorasi yang digunakan untuk memelihara bagian dari sebuah bangunan termasuk objek-objek tertentu. Lanjut. Adapun ciri-ciri seni dekoratif antara lain
Kalau membaca diperhatikan, apanya yang diperhatikan? Titik, koma, tanda bacanya. Contohnya, lihat di buku kalian. Seni ornamen adalah dekorasi yang digunakan untuk memperindah bagian dari sebuah bangunan, termasuk objek-objek tertentu. Adapun ciri-ciri seni dekoratif antara lain kegarisan, terpola, ritmis pewarnaan, rata, dan secara umum mempunyai kecenderungan kuat untuk menghias. Jadi kalau ada koma itu agak di alun ya intonasinya ya, di alun, jadi tidak di, kalau titik kan stop ya, jadi di alun dulu bacanya. Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya ya, sama-sama 1, 2, 3. Ornamen arsitektural dapat dilukis atau diukir dari batu, kayu, atau logam mulia, dibentuk dengan garis atau tanah liat atau terkesan ke permukaan sebagai ornamen tarakan dalam seni terapan. Dalam seni terapan lainnya, bahan baku, objek, atau yang berbeda dapat digunakan. Stop dulu. Tadi sepertinya ada seni terakhir, seni tarapan itu ada titik ya. Ada titik itu stop dulu, jangan dilanjut disambung ke dalam. Ya. Jadi ornamen arsitektural dapat dilukis atau diukir dari batu, kayu, atau logam mulia, dibentuk dalam plaster atau tanah liat atau terkesan ke permukaan sebagai ornamen tarapan dalam seni tarapan. Dalam seni tarapan lainnya, bahan baku objek atau yang berbentuk berbeda dapat digunakan. Lanjut, Ibu. Satu orang aja yang baca, coba. Kesia. Berbagai macam gaya seni dekoratif dan motif telah dikembangkan untuk arsitektur dan seni terapan, termasuk tembikar, mebel, logam. Dalam tekstil, kertas, dinding, dan benda-benda lain di mana hiasan mungkin jadi pembenaran utama keberdayanya. Pola istilah atau desain lebih mungkin untuk digunakan. Kita belajar tentang seni ornamen ya. Tapi ini untuk pelajaran di tema 6. Di tema 6 kita ambil hari ini yaitu untuk buku PM-nya ya. Jadi buku tema yang tebal ya, itu kita belajar masalah ini sama ya, tapi di sini berbeda. Baik, kita lanjut tentang materi kita ya. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih tugas. Tugasnya yaitu pembuatan layang-layang, tapi layang-layangnya maksudnya sudah Ibu copy. Jadi tinggal kalian nanti cara membuatnya, yang dinilai apa yang diperhatikan kerapian dalam menghias ya. Jadi tinggal diwarnai. Jadi nanti warna yang seperti apa ya cocok sesuai dengan layang-layang ini. Layang-layang merupakan mainan tradisional. Layang-layang dibuat dari lembaran bahan tipis dengan kerangka yang diterbangkan ke udara dan berhubungan dengan tali atau benang. Layang-layang bergerak dengan buatan energi angin. Saat cuaca cerah dan berangin, menerbangkan layang-layang pasti sangat menyenangkan.
Aktivitas penerbangan layang paling baik dilakukan di tanah lapang terbuka seperti lapangan sepak bola atau lapangan rumput. Tempat yang terbuka dan luas memberikan ruang untuk dapat bergerak dengan leluasa. Jadi biasanya yang suka main layang-layang ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan ada nggak kira-kira ya? Mungkin ada aja kalau mau ya. Tapi khususnya yang memainkan layang-layang itu adalah anak laki. Terus layang-layang ini mempergunakan energi apa nih? Angin. Angin. Kalau anginnya kencang, layang-layangnya apa? Tinggi. Boleh tinggi ditiup oleh angin. Tapi kalau tidak ada angin, bisa terbang nggak? Tidak bisa. Lanjut. Tempat ada beberapa jenis layang-layang, yaitu layang-layang tradisional atau layang-layang kreasi. Agar lebih menarik, layang-layang dapat diberi hiasan dekoratif. Siapkan layang-layang dan buatlah sketsanya untuk gambar dekoratif. Beri warna sehingga menarik ketika diterbangkan. Jadi kalian itu sebenarnya disuruh membuat layang-layang, tapi di sini Ibu ganti dengan mewarnai. Silakan untuk tugas gambar dekoratifnya yang berupa layang-layang dikumpul yang sudah selesai dari kelompoknya Alifah. Ya. Bagus. Bagus. Lanjut. Ayo. Kesia, silakan. A2, silakan. Ilman, silakan. Arthur, lanjut berikutnya. Mesya, silakan. Iya. Dara, iya. Irham, Kilaf, iya. Dan terakhir, iya. Ini kita lanjut pelajaran berikutnya biar cepat selesai. Ke materinya tentang matematika. Matematika ini materi pokoknya di sini ada, lihat semua bukunya ya. Ada soal pukul 7 saya mulai belajar di sekolah. Pukul 11 saya pulang dari sekolah. Jadi saya belajar di rumah selama 4 jam. Pukul 2 saya tidur. Pukul 4 ini kalian boleh ke depan satu-satu. Kan sudah pernah Ibu ajarkan ya. Belajar lewat sudah ada ya. Ibu mau kalian menunjukkan dari kelompoknya A2 ke depan semua. Kelompoknya A2. Iya. Boleh ke depan. Ibu mau kalian di Ilman dulu. Pukul 7 saya mulai belajar ke sekolah. Coba pukul 7 di mana letak jarum jamnya? Pukul 7. Pukul 7. Pukul 7. Nah, putar. Jarum panjangnya di mana? Di. Iya, benar nggak tuh? Ya, setiap pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 itu jarum panjangnya harus di 12 tempat. Lanjut, Ilman silakan duduk. A2, pukul 9.
lewat 5 menit. Pukul 15 lewat 5 menit. 15 lewat 5 menit. Lewat 5 menit. Mana menitnya? Lewat. Oh. Kalau 15 lewat 5 menit kemana jarum panjangnya? Jarum panjangnya di mana? Di 1. Kalau jarum pendeknya di 3. Lanjut. Mesia pukul 6.30. Nah, 6.30 Mesia di mana Mesia? Ayo terus. 6.30. 30-nya mana? Iya. Ini 6.30 atau setengah 7. Iya, coba diperhatikan. Kemarin kan sudah Ibu pernah ajarkan ya. Berarti masih ada yang lupa. Pukul 13 lewat 5. Ini dilihat nih dari sini 5 menit ya ke 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Jangan lupa karena catatannya sudah ada. 1, 2, 1, 3,